terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Hari ini materinya adalah berkenaan dengan pelajaran IPA, yaitu tentang pernapasan manusia. Sistem organ pernapasan manusia, Bapak Ibu ya. Nah, di sini rata-rata yang keluar itu adalah berkenaan dengan respirasi. Hari ini kita fokusnya ke respirasi ya, atau disebutkan. Apa itu respirasi atau pernafasan? Respirasi atau pernafasan adalah seluruh proses mulai dari pemasukan udara yang mengandung oksigen O2, kemudian pengambilan oksigen, penggunaan oksigen untuk oksidasi biologi sampai dengan pengeluaran karbon dioksida CO2 sebagai zat sisa pernapasan. Nah, kalau kita belajar atau kalau di belakang matikan aja. Sudah kedengaran Bapak Ibu suara saya? Dengar, Oke. jelas. Mohon yang lainnya untuk di mute semua ya, biar nanti kita fokus ya. Jadi pernapasan atau disebut dengan respirasi itu adalah seluruh proses mulai dari pemasukan udara, kemudian pengambilan oksigen, penggunaan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Jadi kalau di SD itu masuknya oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya, itu sederhananya. Namun di sini lebih lengkap untuk pengertiannya Bapak Ibu. Terus yang harus kita ketahui juga di sini ada oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah peristiwa pembakaran zat makanan oleh oksigen yang berlangsung di dalam sel tubuh. Jadi oksidasi biologi itu kalau kata kuncinya yaitu peristiwa pembakaran zat makanan. Ya, kita singkat seperti itu aja. Kemudian tujuan daripada pernapasan itu apa? Tujuan dari pernapasan itu adalah untuk mendapatkan energi. Ya. Nah, selanjutnya yang bawah ini adalah pengertian lain dari respirasi ya. Bernapas atau respirasi adalah proses pembebasan energi kimiawi yang terdapat pada makanan menjadi energi yang diperlukan untuk hidup. Nah, respirasi sendiri Bapak Ibu itu terbagi menjadi dua. Ada respirasi internal, ada respirasi eksternal. Nah, respirasi internal itu kata kuncinya di mana? Respirasi internal itu kata kuncinya adalah dari dalam darah ya ke jaringan sel. Masuknya oksigen dari dalam darah ke jaringan sel. Jadi hubungannya dengan darah. Ini yang internal. Kata kuncinya di situ. Kemudian respirasi eksternal itu kata kuncinya adalah dari udara luar. Jadi udara luar masuk ke pernafasan kita. Itu namanya respirasi eksternal. Saya ulang sekali lagi kata kuncinya ya. Respirasi internal itu masuknya oksigen dari dalam darah. Jadi internal. Ya, dari dalam darah itu sendiri ya. Nah, itu namanya respirasi internal. Sedangkan eksternal itu masuknya udara luar ke dalam pernapasan kita. Nah, yang sering keluar Bapak Ibu itu adalah respirasi eksternal. Ya? Bentar, Bu. Bu Ida Royani nggak ada suaranya, tak Bu? Halo. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu.
Nah, terus yang paling banyak keluar, yang sering keluar adalah respirasi eksternal, Bapak Ibu. Itunya mana saja, deh? Itu. Pak Adi, kalau mau itu nyalain apa ya? Respirasi eksternal ini terdiri dari pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, ini yang sering keluar Bapak Ibu. Kalau untuk internal itu jarang keluar ya di UP ya. Jadi respirasi eksternal ini terdiri dari pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, sudah saya beri kata kunci ya. Kalau pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Ya, kata kuncinya pernapasan perut itu ada dua ya. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi itu masuk. Ya, inspirasi itu udaranya masuk. Kalau ekspirasi itu mengeluarkan, ya. Bapak Ibu, ini kata kuncinya, inspirasi masuk, kalau ekspirasi keluar. Nah, ketika udara masuk ya, ini pernapasan perut ya, bahas pernapasan perut. Ketika udara itu masuk, maka otot diafragma kontraksi sehingga rongga dada membesar. Ini kata kuncinya. Otot diafragma kontraksi, rongga dada membesar. Ya. Terus akibatnya apa? Akibatnya tekanan dalam rongga dada mengecil. Ya, udara dari luar membawa O2 masuk ya. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya ini, kata kuncinya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi. Diafragma relaksasi. Ya, kalau nanti ditanyakan ekspirasi itu kalau di soal itu ada seperti itu maka kita cari aja yang diafragmanya itu relaksasi. Ya, kalau diafragmanya relaksasi berarti itu fase ekspirasi. Keluarnya udara ya, fase keluarnya udara. Kalau yang diafragmanya kontraksi berarti inspirasi. Nah, ini untuk pernapasan perut. Pernapasan perut tadi melibatkan apa Bapak Ibu? Diafragma. Iya, pernapasan perut melibatkan diafragma. Kemudian pernapasan perut ini terbagi dua. Ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu diafragmanya kontraksi. Kalau ekspirasi relaksasi. Oke. Setuju ya? Deal ya di sini ya. Setuju. Nah, sekarang kita ke pernapasan dada. Pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Tolong di Nggak dengar, Pak. Pak Yodi, kena pencet punya Pak Yogi itu. Ya. Oke. Jadi kalau pernapasan dada itu melibatkan tulang rusuk, ya. Kalau pernapasan perut melibatkan diafragma. Nah, sekarang fasenya sama, ada dua fase. Ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi. Sama Bapak Ibu, kalau inspirasi itu mesti kontraksi, tapi yang kontraksi adalah tulang rusuknya. Ya, otot tulang rusuk kalau pernafasan dada ya. Terus kalau ekspirasi itu otot antar tulang rusuk relaksasi. Sekarang sama Bapak Ibu ya. Jadi inspirasi itu mesti kontraksi. Kalau ekspirasi itu mesti relaksasi. Ya. Pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk.
Nah, itu kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Oke, pegang teguh ini ya. Kalau sudah dipegang teguh kata kuncinya ini nanti ke soal gampang. Ya, oke. Berikutnya Bapak Ibu lah ini inspirasi ya, inspirasi. Namanya in itu masuk Ke dalam. ya, ke dalam. Jadi kalau ke dalam artinya ya masuk ya. Kalau X itu artinya keluar dia. Lah ini kita lihat. Ya, kalau inspirasi berarti kontraksi hubungannya. Kalau ekspirasi hubungannya relaksasi. Ya coba Bapak Ibu sekarang ambil nafas saja. Nah, kalau kita ambil nafas kan otomatis kontraksi. Baik itu diafragmanya maupun otot antar tulang rusuk ya. Nah, kalau kita menghirup, nah, ini kontraksi. Kalau kita keluarkan Bapak Ibu, kita lepaskanlah relaksasi. Iya kan? Nah, kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Ini sering sekali keluar tapi banyak yang apa ya istilahnya ya, tidak memahami. Terkecoh, Pak. Terkecoh ya, oke. Terus di sini ada saya berikan catatan ya, karena di soal itu ada difusi gas. Difusi gas itu apa? Pembauran, yaitu peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke rendah. Dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Kalau osmosis itu perpindahan molekul cairan. Misalnya perpindahan molekul air. Nah, ini osmosis ya. Difusi pembauran, osmosis perpindahan molekul cairan ya. Terus Bapak Ibu di soal itu kadangkala itu melibatkan apa ini ya istilahnya ya. Unsur-unsur seperti ini, pembentuknya seperti ini masih hemoglobin. Kalau pembentuknya seperti ini masih hemoglobin. Kalau pembentuknya seperti ini masih hemoglobin. Nah, kalau oksid itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, unsur kimianya seperti ini. HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Nah, ini kadangkala di soal keluar. Makanya di sini saya cantumkan ya. HbO2 menghasilkan Hb plus O2. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal. Nah, kalau dari gambar sini saja kelihatan Bapak Ibu. Ini apa ini gambar yang pertama ini Bapak Ibu? Inspirasi pernapasan. Inspirasi. Gambar yang kedua. Keluar. Inspirasi pernapasan. Bu Susi bisa difasilitasi untuk satu orang membaca Bu Susi. Ya. Bu Susi. Satu. Silakan Ibu. Ibu Puri silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. 1. Perhatikan gambar proses berikut. A. Inspirasi. B. Ekspirasi. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah titik-titik. A. Gambar A. Otot antar tulang rusuk kontraksi. Tulang rusuk terangkat, udara masuk. Maaf, Ibu kurang ke bawah. Yang B. Gambar A. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. C. Gambar B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara masuk. D. Gambar B. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, udara masuk. Yang E. Gambar B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara masuk. Ya. Silakan Ibu. Ibu. Yang apa? Ya, tadi Ibu jawabnya yang A. Kenapa kok yang A? Karena dia Kan kontraksi. Kontraksi dan udara masuk. Iya, udara masuk ini terangkat. Rusuknya membesar atau terangkat. terangkat udara masuk.
Oke, Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu ya. Sebenarnya kata kuncinya tadi kan kalau ini melibatkan otot antar tulang rusuk, berarti ini pernapasan apa? Dada. Nah, pernapasan dada. Berarti kalau pernapasan dada itu kontraksi, berarti ini ekspirasi apa inspirasi? Inspirasi, Pak. Inspirasi ya. Ya. Oke, inspirasi ya. Oke, saya coret-coret ya. Jadi yang A ini adalah inspirasi. Pernapasan dada. Pernapasan dada. Udara masuk, berarti betul, J? Betul, J. Betul. Ini inspirasi ya, in ya, ini in. Oke, sekarang kita teliti yang kedua. Coba yang kedua yuk. Coba. Relaksasi berarti ekspirasi. Berarti apa ini kira-kira? Inspirasi. Relaksasi berarti Ekspirasi. ekspirasi. Ternyata di sini udaranya masuk. Berarti Airnya keluar. Udaranya keluar. Keluar. ekspirasi kok udaranya masuk. Udaranya kan Keluar. Oke, yang kenapa kok salah Bapak Ibu? Karena udaranya masuk itu. Harusnya udara Relaksasi, udara keluar. Udaranya masuk, Pak. Jadi tulang rusuknya Ini melorot. Gambar A diaktifkan otot antar rusuk relaksasi. Ya, oke. Bentar ya, ini saya menggunakan apa ya, formatnya ini kok kurang nyaman ya. Coba saya gunakan. Di blok saja, Pak. Nah, sebentar. Oke, ini loh, saya nyari yang dari sini saja. Yang miliknya Zoom ini kayaknya kurang cocok ya. Jadi ini adalah inspirasi ya, cocok ya. Pernapasan dada Bapak Ibu loh. Kalau gini kan jelas ya kita ya. Masuk ini karena inspirasi. Kalau ini kok udara masuk kok tapi kok relaksasi. Ya jelas salah ya. Udara masuk kok relaksasi. Ini antar tulang rusuk kontraksi, udaranya keluar Bapak Ibu. keluar. Harusnya masuk. Masuk. Ini Oke, juga masuk, Pak. Salah. Oke. Relaksasi tapi udaranya masuk. Salah. Salah. Harus Relaksasi udara keluar. Udara keluar ya. Oke, salah. Yang Bapak Ibu. Kontraksi tapi udara masuk. tulang rusuknya turun. Yang salah. Tulang Ini rusuknya ya, turun. salahnya di Iya. sini. Tulang rusuknya Harusnya terangkat. Harusnya terangkat. Harusnya terangkat. Oke, Bapak Ibu, berarti memahami ya. Iya, Pak. Ya, Oke. Pak. Ada yang tanya sampai sini, ada yang tanya silakan. Pas, Pak. Pas. Pas ya. Sudah, Oke. Pak. Sudah paham. Nah, Makasih. Jelas, oke. Pak. Ya. Sudah jelas. Sudah paham, Bapak. Lanjut ya. Lanjut nomor Ya. 2. Silakan lanjut nomor 2. Nomor 2 silakan. Silakan. Nah, Ya, Ibu. silakan Pak. Berikut mekanisme pada pernapasan perut. 1. Rongga dada membesar. 2. Otot diafragma mendatar, kontraksi. Udara dari luar masuk. 4. Tekanan udara di perut mengecil. Urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar adalah apa?
B. Yang B. B. Yang B. B, Pak. B. 2143. Ini bapaknya langsung dibantah sama ibu-ibu ini. Kalah dengan jamaahnya ibu-ibu ini. Yang B, Pak. Jadi bapaknya pilih yang A. Ternyata dibantah sama ibu-ibu pilih B. Gimana Bapak? Apa masih tetap A, Bapak? B, Pak, B. Pikiran. Oke, pernapasan perut Bapak Ibu, pernapasan perut itu diafragma. Dengan apa tadi? Ya, kata kuncinya diafragma. Jadi otot diafragmanya dulu dong, ya. Iya, otot diafragmanya dulu. Berarti yang mana ini? Yang dua. Diafragma. Nggak usah di. Iya. Aduh ini bapak-bapak ini jadi malu saya begini nih ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya nomor 3. Silakan Ibu Neli. Oh iya. Proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2 yang terjadi pada alveolus setelah inspirasi dan ekspirasi terbentuk oksihemoglobin. Reaksi kimia dari peristiwa tersebut adalah yang tadi ya Pak. D. Yang tadi yang mana yuk? Yang D. Yang D. BO2. Ya, oke. Yang D, Pak. Yang D, Pak. Hasilkan H plus O2 ya. Oksihemoglobin. Apa bedanya dengan B, Pak? Apa Bu? Balik, Bu. Kebalik itu, kebalik. Balik, Bu. Ini kebalik ya, harusnya urutannya kan ini baru diuraikan. Itu kan penguraian, Bu. Penguraian duluan, iya betul. Penguraian ya, penguraian. Jadi habis ini kan masih utuh seperti ini, terus diuraikan ya seperti ini. Ya. Oke, kalau seperti ini wes enggak usah kita bahas ya, harus hafal ya. Harus hafal ini ya. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Oksihemoglobin. Hemoglobin itu ya jawabannya ini ya. O2. Uraiannya Hb plus O2. HbO2. Ya, oke, lanjut berikutnya. Oke, nomor 4 silahkan. Ya, Bu. 4. Silahkan Bapak lagi nih, Bapak-bapak lagi nih. Mekanisme pernapasan manusia terjadi dan relaksasi otot tulang rusuk dan otot diafragma. Masukan cara pernapasan terjadi apabila sebelum tanggal-tanggalnya dan otot diafragma berkontraksi. B. Otot perut dan otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Otot antar tulang rusuk luar dan berkontraksi. D. Otot diafragma kontraksi dan otot luar berrelaksasi. D. Otot dinding perut dan otot diafragma berkontraksi. D, Pak. D, Pak, yang D. Otot diafragma berkontraksi dan otot antar tulang rusuk luar berrelaksasi. D, Bapak Ibu. Kalau kita hanya angan-angan saja itu nanti jawaban kita akan salah ya. Oleh karena itu harus diperkuat dengan argumen. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu? Pemasukan udara pernapasan. Pemasukan udara berarti yang C, Pak. Inspirasi yang C. Inspirasi tadi itu hubungannya dengan kalau dada, kalau pernapasan dada itu ini ya. Kalau yang perut itu diafragma. Keduanya berkontraksi. Iya. Jadi jawabannya A. Yang C. Otot berkontraksi. Ini otot perut salah, ya.
Ya, otot perut salah. Yang C ini yang salah yang mana ini? Yang C Pak, otot antar tulang rusuk luar. Nah, luar ya. Oke. Terus yang D ini yang salah yang mana? Relaksasi, Bapak. Relaksasi itu Nah, salah. ini ya. Relaksasi, iya. Relaksasi ini salah ini ya. Iya. Harusnya kontraksi dua-duanya. Ya. Karena kan memasukkan udara. Benar, Kalau masuk itu berarti kontraksi. Yang ini salah ini ya. Saat dinding perut itu salah. Oke. Jawabannya A. Jadi jawabannya adalah A ya. Iya, Bapak materinya nanti di-share nggih, Pak? Loh, materinya sudah saya share Bu sebelumnya Bu. Oh iya, maaf Pak. Iya. Iya. Sudah saya share sebelumnya sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Jadi sudah saya share. Sesungguhnya Pak. Mungkin hasilnya, Pak. Yang ini Bapak yang ada coret-coretannya ini. Sesungguhnya Pak. Oh, coretannya ini tidak akan saya berikan Bu. Kenapa? Soalnya dibahas Biar maksudnya, Ibu Pak. bisa mengingat lagi begitu ya. Jadi coretannya tidak akan saya berikan. Kan ada di YouTube Ya, coretannya. coretannya ada di YouTube. Nanti Ini- bisa di itu lagi ya. Boleh, Coret boleh sendiri saya di tanya bukunya ya. otot antar tulang rusuk dalam apa otot antar tulang rusuk luar? Bapak. Kalau kamu nih, tapi kalau aku anak-anak dan untuk temannya tidak memilih. Saya baca di YouTube otot antar tulang rusuk luar Pak yang terkontraksi. Tulang rusuk terangkat dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga terkadang udaranya menjadi lebih kecil. Tetap jago mengajar. Sehingga udara masuk. Yang 4 itu yang otot antar tulang rusuk dalam yang berkontraksinya apa yang otot antar tulang rusuk luar Pak? Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ini ada Bu Nelly yang tanya apakah luar atau dalam ya. Coba Untuk pernapasan dada ya Pak. Iya, UP kan saya belum lulus. Bu Jumi, kita lagi masuk ke Yang lain tolong dong mic-nya. Silakan mic-nya di-mute dulu. Volumenya kecil, Pak. Ini kalau kita lihat ini dalam ya Bu. Dalam ya. Iya. Gimana? Kalau ya, nanti coba Bapak Ibu itu lagi ya. Berarti nanti tinggal ini aja. Kalau enggak A ya C. Tapi saya condong ke A ya. Yakin di A. Ini bedanya memang dalam sama luar ya. Iya. Tapi nanti coba Bapak Ibu teliti kembali ya. Barangkali nanti saya yang salah ya. Saya yang salah untuk apa memberikan materi ini ya. Tapi kalau saya lihat kok di keterangannya kok dalam ini ya. Yang dalam memang berkontrak, Pak. Yang di sana itu keduanya berkontraksi Pak ya. Iya. Makasih Pak. Di luar apa dalam itu aja yang ini. Iya, ini yang membedakan ini di luar atau dalam gitu aja ya. Di luar atau dalam ini aja. Yang membingungkan kan di sini ya. Nah, jadi kalau yang keluar itu yang relaksasi ya Pak begitu? Iya Bu. Tapi menurut saya memang yang A karena ini kan dia masuk berarti dari dalam. Kalau ya berarti yang inspirasi itu yang rusuk dalam. Kalau yang relaksasi itu rusuk luar begitu. Ini ada Bu siapa nih Bu Nova? Saya ikut Pak Ilmi saja. Ya. 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 Kalau bisa ya diteliti lagi Bapak Ibu ya. Ya bisa jadi saya juga ada salahnya begitu loh. Cuman saya teliti kok yang A begitu loh ya. Yang apa karena dari dalam Pak. Iya betul ya seperti itu ya. Itu pemasukan udara Pak. Oke. Berarti dalam. Jadi kalau ekspirasi itu antar tulang rusuk luar ya Ibu atau Bapak? Ada yang belum jelas ini berarti ya. Bapak Ibu begini Bapak Ibu, tolong didengarkan lagi ya. Jadi pernapasan
eksternal itu ada dua kan? Iya. Ada pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Ya. Kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Oke. Terus pernapasan dada dan pernapasan perut itu ada dua fase, sama, ada dua fase. Ada fase inspirasi dan ada fase ekspirasi. Nah, inspirasi itu mesti kontraksi. Kalau ekspirasi itu relaksasi. Kalau pernapasan perut berarti yang inspirasi itu yang kontraksi yang apa? Diafragma. Kalau ekspirasi pernapasan perut itu yang relaksasi apanya? Tulang rusuk. Kalau tulang rusuk dada. Ya, kalau antar tulang rusuk itu pernapasan dada. Pernapasan dada. Ya. Kemudian inspirasi itu mesti kontraksi. Yang kontraksi apa kalau pernapasan dada? Yang kontraksi adalah otot tulang rusuk. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Semua menggunakan otot ya, Pak? Ya, semua menggunakan otot. Ya, semua menggunakan otot, cuman bedanya satunya diafragma. Kalau pernapasan perut itu pakai diafragma, kalau pernapasan dada pakai otot tulang rusuk. Mohon maaf Pak Ilmi. Ini Pak, ini perbedaannya menambah lagi Pak. Ada kata-kata dalam dan luar itu gimana Pak? Otot antar tulang rusuk dalam. Ada yang otot antar tulang rusuk luar. Karena masuk Bu, jadi dia itu yang kontraksi kan dari dalam. Bu. Ya. Begitu ya. Adanya pergerakan. Berarti kalau dia masuk pasti ada ujungnya ada kata-kata dalam gitu Pak. Iya. Kan in. Iya, kalau masuk itu dia berkontraksi. Kalau keluar X. Luar ya. Otot tulang rusuk luar gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Pak Ilmi suaranya kenapa nggak kuat ya Pak? Kenapa Bu suara saya Bu? Kecil. Kuat kok Bu. Suaranya besar ya Bu? Sudah besar Bu suaranya Bu. Kalau kecil berarti saya belum makan tadi. Mungkin kalau banyak jaringan saya. Jaringan Bu Yuni tuh. Belum makan. Jaringan kita beda-beda Bu. Ya jaringannya barangkali Bu. Jaringannya Bu ya. Di sana ya. Volumenya mungkin belum dibesarin Bu. HP-nya belum makan. Oke, nomor 5 Bu, silakan. Saya Pak. Monggo, silakan. Secara anatomi, dinding yang paling tipis pada organ sistem respirasi adalah alveolus. Hal ini berkaitan dengan A. Perubahan volume paru-paru. B. Keluar masuknya udara. C. Proses difusi gas. D. Memperluas permukaan paru-paru. E. Keelastisan paru-paru. B. Keluar masuknya udara. B. Nah, Bapak Ibu di sini ada difusi. Difusi tadi apa Bapak Ibu? Sudah saya terangkan di awal tadi difusi. Pembauran atau pencampuran ya. Gabung. Proses pertukaran udara itu terjadi di mana Bapak Ibu? Alveolus. Berarti terjadi pembauran. Berarti jawabannya apa? Difusi udara. Itu ya Bapak Ibu ya. Difusi difusi ini pembauran Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Bisa dihabisi kan? Di mana nasi tak? Silakan nomor 6 ya. Silakan. Saya Pak.
Ya, Pak, silakan. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Yang lainnya di mute dulu ya. Teleponnya Bu Fitri. Proses pernapasan eksternal luar terjadi pada bagian nomor. Perhatikan nomornya lagi Pak di atas. Eksternal luar. Gambar nomor berapa Bapak Ibu? D, Pak. D. Yang D. Coba Pak lihat pilihannya Pak. Saya kecilkan ya biar kelihatan ya. Oke. Yang A ya Pak. D, Pak. 1. Melalui proses difusi. Melalui proses difusi. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu tadi difusi itu ada di mana Bapak Ibu? Alveolus. Alveolus. Kan begitu. C, Pak. Ah, berarti di mana C. Bapak Ibu? C. Yang C Pak 2. Melalui proses difusi. Kan alveolus ini 2 ini ya. 2 melalui proses difusi. Berarti proses difusi itu ada di gambar 2 kan begitu. Nah, sudah ketemu. Kalau osmosis tadi apa osmosis? Perpindahan molekul cairan. Ya, perpindahan molekul air. Nah, kalau perpindahan molekul air berarti kan enggak ya. Oke, jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, proses difusi itu terjadi di alveolus. Ya, pernafasan eksternal luar itu ya. Ini ya, gambar 2 ya. Jadi proses difusi itu terjadi di alveolus gitu ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Saya lagi. Ya, silakan yang lain ya. Alat. Ganti ya. Saya silakan yang lain ya, silakan. Ya, gantian. Alat pernapasan manusia terdiri atas A. Hidung, trakea, laring, dan paru-paru. B. Hidung, faring, trakea, dan paru-paru. C. Faring, laring, trakea, dan paru-paru. D. Hidung, laring, dan paru-paru. Atau E. Hidung, faring, laring, dan paru-paru. C, Pak. Yang paling panjang. Yang paling panjang C. Yang paling panjang, Pak. Nah, kata kuncinya bukan di yang paling panjang Bapak Ibu ya. Ini alat pernapasan manusia. Mengapa kok tidak saya cantumkan di materi Bapak Ibu? Karena ini ada di pelajaran kita Bapak Ibu di SD. Betul, Pak. Pelajaran kita, jadi enggak saya cantumkan di situ ya. Tidak seberapa penting Bapak Ibu, tapi harus kita ketahui ya. Jadi urutannya adalah hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, dan Bronkus dan bronkiolus. Ya, kalau mau disempurnakan lagi itu seperti tadi ya, itu lebih Kebetulan panjang ya, Pak. Iya. Sampai alveolus itu kan ya. Iya, betul. Iya. Lagi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Paling panjang. Iya. Bukan kata kuncinya yang terlalu panjang. Bukan Bapak Ibu, karena ini sudah ada di pelajaran SD, jadi saya enggak Urawan Pak, biar nggak sedih Pak. Teman-teman besok yudisium. Oh iya. Oke. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Trik UP cari yang paling panjang katanya. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah alveolus. Nah, jelas ini ya. Alveolus. Oke, lanjut berikutnya. Silakan Bu. Terjadinya inspirasi adalah
A. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Merupakan B. Relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang dan berkontraksinya diafragma. C. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. D. Otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Yang inspirasi ya. D. Inspirasi. Kata kuncinya adalah inspirasi. Tidak disebutkan otot perut, pernapasan perut maupun pernapasan dada. Jadi keduanya ini Bapak Ibu. Keduanya ya. Jadi kalau inspirasi itu mesti hubungannya dengan kontraksi. Kalau inspirasi itu hubungannya dengan kontraksi. Kemudian yang kontraksi adalah Yang D. Antar tulang rusuk dan kontraksi Yang D. Yang D, Pak. Yang D. Relaksasinya otot-otot Apa? Bisa tanya enggak? Ini relaksasi Pembahasan nomor 3 otot-otot dalam ya. Kalau ini otot-otot eksternal itu otot luar bukan? Ya Bapak, Ibu siapa? Bu siapa tadi? Ibu Sri. Tadi pembahasan nomor 2 atau nomor 3 ya. Tadi kan inspirasi itu berkontraksinya otot-otot dalam. Nah, itu jawabannya kan otot dalam. Sekarang jawabannya otot-otot tulang rusuk eksternal. Eksternal itu luar kan ya Pak ya? Eksternal itu luar, Nje. Gimana Bapak Ibu? Jawabannya kalau yang tadi dalam kok sekarang luar, maksudnya ini gimana ini Pak? Bukannya 4 itu C ya Pak ya, otot antar tulang rusuk keluar dan otot diafragma kontraksi. Jawabannya A. Coba Bapak Ibu kita teliti satu persatu ya. Oke. Yang A sama yang B cuman beda dalam dan luar. Bentar kok. Yang A, Ibu. Yang A dan C bedanya dalam dan luar. Yang A sama yang C. Yang C ya? C. Oh, sama yang C. Kalau relaksasi, coba kita lihat. Inspirasi dong. Namanya inspirasi itu mesti kontraksi. Kontraksi kan masuk, ini berkontraksi. Nah, itu relaksasi. Ini kan salah. Ya, ini kontraksi betul. Ya. Tapi ini kok relaksasi? Iya, salah. Ya, salah. Ya. Oh ya. Oke. Yang ini kok relaksasi? Berarti yang salah. Kalau yang D dua-duanya sama kontraksi. Yang D dua-duanya. Bapak Ibu. Makanya saya tadi kan bilang ke Bapak Ibu, monggo nanti dipelajari lagi apakah otot eksternal ataukah otot internal kan begitu. Monggo nanti dicari nggih. Pak. Tapi yang pasti di sini jawabannya yang pasti adalah karena kata kuncinya itu dua-duanya kontraksi Bapak Ibu. Inspirasi ya. Inspirasi kan masuk. Iya, jadi inspirasi itu masuk jadi kata kuncinya ini. Nomor 4 itu tadi yang luar kayaknya otot luar. Saya dia nyambung dengan nomor 9. Nggih, monggo. Nanti barangkali kita diskusikan lagi nggih. Kita cari untuk apa? Oke, Pak. Pak, Bu, itu semua pilihannya sebenarnya jadi ya ada PR bagi kita ya. Jadi nanti cari otot luar apa otot dalam ya Bapak Ibu ya. Oke. Tapi yang pasti untuk yang 9 ini keduanya harus kontraksi karena inspirasi. Oke, lanjut berikutnya nomor 10. Silakan nomor 10. Ya. Mbak Piwi. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat,
Rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada turun, udara keluar dari paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. B. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. Yang D. Yang D. Kata kuncinya adalah inspirasi pernapasan perut. Nah, inspirasi pasti kontraksi. Yang kontraksi apa, Bu? Kalau perut? Berarti tidak ada jawaban lain kecuali diafragma. Ya, walaupun membingungkan Bapak Ibu, tapi kalau kita tahu kata kuncinya ya. Iya. Kalau kita tahu kata kuncinya itu enak. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Silakan nomor 11. Yo. Lanjut. Berikut ini adalah organ-organ pada tubuh manusia. 1. Cavum natalis, 2. hepar, 3. trakea, 4. colon, 5. bronkus, 6. bronkiolus. Organ penyusun saluran pernapasan adalah apakah A 1, 2, 3 dan 4, B 1, 2, 3 dan 5, C 2, 3, 4 dan 6, D 3, 4 dan 6, atau E 1, 3, 5, 6. Organ ya. Hepar ini apa Bapak Ibu? Iya, Pak, hepar itu ya. Hepar itu liver ya. Hepar itu nama lainnya adalah liver ya, Bapak Ibu. Oh, hepar liver. Liver atau hati ya. Iya. Hati Kolon ya, ini kan Pak. usus. Usus ya. Iya, Usus besar ya kolon itu ya. Ya, usus besar. Nah, berarti 2 yang sudah enggak ya. 2 sama 4. Ya, 1, 2 sama 3, 4 yang 5, 6. tidak. Nah, oke. Sudah kita buang 2. Lah, vakum natalis ini apa Bapak Ibu? Nggak tahu. Rongga itu, Pak. Dia Rongga dalam Yang anatomi paling hidung. jelasnya 3, 5, 6. Vakum Iya, natalis yang itu hidung Bapak Ibu ya. Hidung, ya, ya. Oh. Berarti hidung ya. Bapak nanti dicari Bapak Ibu, apakah benar hidung ya vakum natalis. Jadi yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang E 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6. Taunya cuma 3, 5, 6, Pak. Saya D tadi. Iya. 1, 3, 5. Vakum natalis. Ya, oke, lanjut berikutnya nomor 12. Rongga hidung cepu natalis. Nomor 12 silahkan. Alur ekspirasi pernapasan perut menyebabkan apakah A udara masuk, rongga dada membesar, otot diafragma kontraksi, otot perut relaksasi, atau E diafragma melengkung. Otot perut relaksasi. Otot perut relaksasi. Diafragma melengkung. Apa yang E ya? Diafragma melengkung. Diafragma melengkung. Baik, ayo. Yang E, Kata kuncinya ekspirasi pernapasan perut berarti menggunakan apa pernapasan perut itu? Diafragma relaksasi. Ya kan? Diafragmanya itu relaksasi apa kontraksi? Relaksasi, Pak. Relaksasi. Salah ya? Iya, salah. D jawabannya, Pak. Udara masuk kan salah Bapak Ibu? Salah, keluar. Iya. Ekspirasi kok. Rongga dada membesar salah, harusnya mengecil. Rongga dadanya membesar apa mengecil kalau? Kecil ya Bapak Ibu ya. Coba dilihat.
Rongga dadanya itu Besar. untuk inspirasi Mengecil. Harusnya mengecil. Seperti kunci kata Pak Ilmi tadi, pokoknya kalau ekspirasi berarti dia melakukan relaksasi. Berarti yang D. Pernapasan perutnya tadi saya. Itu diafragma kalau pernapasan perut. Diafragmanya melengkung Bapak Ibu. Iya, diafragma melengkung. Melengkung Pak. Otot perut relaksasi kan enggak mungkin ya. Ya, enggak gitu. Iya, Pak. Diafragma melengkung. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Kalau perut kok diafragma ya, Pak? Ya. Oke, ya, Bapak Ibu. Kayaknya tinggal satu ini. Ini asli. Ini saya ambilkan asli soal UP ini. Oke, silakan Bapak. Ini loh Bapak Ibu ya, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan ekspirasi ya? Iya. Ini coba lihat otot diafragmanya gimana? Melengkung. Oh, kalau inspirasi itu mendatar. Bapak Ibu, ini ada kata kunci baru ya. Jadi kalau inspirasi itu diafragmanya mendatar, kalau ekspirasi itu melengkung. Jawabannya ada di nomor 13. Oke. Silakan Bapak Ibu, tinggal satu soal. Silakan. Gak jelas Pak, kecil. Berdasarkan perhatikan mekanisme pernapasan perut berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar apa ya ini? Diafragma. Menarik. Inspirasi. Kemudian yang kedua ini diafragma ke bawah. Nah, pertanyaannya berdasarkan gambar tulang rusuk kontraksi pada peristiwa apakah A. Otot kontraksi, B. Ekspirasi pernapasan perut, C. Ekspirasi pernapasan inspirasi pernapasan perut, D. Rongga dada mengecil. C. Inspirasi pernapasan perut. Ya. Sekarang kan tulang rusuk kontraksi itu pada pernapasan dada. Pernapasan dada kan ya? Iya, inspirasi. Nah, pernapasan dada. Oh, yang D ya? Yang D, rongga mengecil. Ini kan pernapasan perut ini ya? Iya. Ini pernapasan perut ya? Iya. Rongga dada mengecil, kan kontraksi Mas. Itu yang ngecil. Otot perut kan enggak mungkin tadi ya? Ya, itu diafragma. Berarti jawabannya adalah rongga dada mengecil. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini juga kalau saya lihat ya, soal UP seperti ini ya, ini sebenarnya ya kurang tepat juga kan ya? Kalau ini asli saya ambilkan dari soal UP, tapi ya, kemarin keluar Pak. Kemarin ada ini kurang tepat. Jadi ini kan kalau tulang rusuk kontraksi ini harusnya jawabannya adalah inspirasi pernapasan dada. Bintangnya di atas juga pernapasan perut, Pak. Ya, karena ini dua-duanya pernapasan perut, jadi ya salah kan begitu. Lebih memudahkan untuk menjawab Pak. Sudah ditahu bahwa di situ yang dua itu salah. Bapak mau tanya. Betul. Mau tanya Pak, kalau pernapasan dada ini, kalau pernapasan tadi perut kan, kalau inspirasi kan diafragma mendatar. Kalau ekspirasi kan relaksasi itu diafragma melengkung. Lah ini kata kuncinya yang pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk berkontraksi kan masuk. Berarti bagaimana itu Pak? Mengecil apa membesar gitu? Tulang rusuk kontraksi itu artinya di sini adalah pernapasan dada. Proses inspirasi pernapasan dada. Coba Bapak Ibu lihat semuanya. Proses inspirasi pernapasan dada itu tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada mengecil ya. Rongga dadanya mengecil. Rongga dada mengecil loh, ya kan? Udara. Nah, oke ya. Rongga dada mengecil. Tapi kalau
Ekspirasi Pak, otot antar tulang rusuk berelaksasi, itu rongga dadanya bagaimana Pak? Membesar berarti? Ekspirasi membesar. itu rongga dadanya membesar. Oh iya iya iya. Oh Akibatnya iya, terima tekanan kasih, dalam Pak. rongga dada membesar. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Oke Bapak Ibu ya, nyampe sini berarti kita ada PR Bapak Ibu. Ada PR. Ada PR kita Bapak Ibu ya. PR-nya apa? Ya, di soalnya di Instagram. Di share soalnya. Tulang rusuk dalam dan tulang rusuk tadi. Ya, tadi Bapak Ibu ya, otot tulang rusuk dalam apa otot tulang rusuk luar ya. Jadi kita diskusikan lagi, kita cari referensi yang kuat Bapak Ibu ya. Iya, siap. Oke. Kalau Biar saya tadi baca, kita tidak salah ya. kalau saya baca di Google, Pak, ini pernapasan dada berlangsung dalam 2 tahap. Kalau yaitu saya inspirasi. baca di Google itu kadangkala ini Bu Nelly Salah ya. ya. Nanti kita tanyakan saja Bu Bidan atau Bu siapa ya yang ahli kedokteran saja nanti kita biar lebih mantap ya. Sama dokter saja Pak. Ya, ini tugasnya. Ya, berhubung kita hanya sebagai guru jadi kita masih bingung ini ya. Jadi di Google pun nanti kadang kita banyak buat salah PR Pak. ya. Kayak kemarin tuh ada soal UP mengenai kecepatan itu jawabannya itu salah. Iya, nah itu apa? Makanya Ada itu. banyak yang salah kemarin. Makanya harus memang di Google itu belum tentu semua benar. Ya Betul itu Bu. Iya, sudah berapa kali saya coba. Banyak yang salah. Ya. Jadi mesti teliti kita Iya ya. betul. Jangan Mesti di kita mentang-mentang lebih di Google teliti. langsung semuanya udah benar. Enggak semua mesti diteliti dulu. Oke, Bapak Ibu ya, nyampe sini dulu. Oke. Share ya, Pak. Di share ya. Bang, tadi fase Iya, untuk Pak, nanti penugasan dada kayaknya otot antar tulang, terus fase inspirasi dan ekspirasinya sama Pak dengan pernapasan perut. Kalau inspirasi kontraksi, kalau ekspirasi relaksasi sama ya Pak. Kalau pernapasan dengan pernapasan dada, fasenya itu. Ya intinya Bapak Ibu ya kalau inspirasi itu kontraksi. Ya kalau inspirasi pernapasan perut itu berarti diafragma yang kontraksi. Kalau inspirasi pernapasan dada itu yang kontraksi adalah otot antar tulang rusuk. Gitu. Kalau ekspirasi mesti relaksasi, tapi relaksasinya yang mana? Kalau pernapasan perut berarti yang relaksasi adalah diafragma. Kalau pernapasan dada yang relaksasi adalah otot antar tulang. Ya Bapak Ibu. Halo. Kapan lagi adanya? Ada Pak, ini pembahasannya kapan lagi adanya sesuai Pak? kisi-kisi ya Pak? Urutannya. Pembahasan materi. Pembahasan seperti ini kapan lagi materinya adanya Pak? Kamis Pak. Ini Kak Gilang Pak. Ada Gilang ini masuk ke Telegram. Di Telegram kan udah di-share ini jadwalnya. Di Kamis Pak. Gilang sama Sabtu Bisa masuk ke grup Telegram ya Pak. Ketinggalan info. Halo. Assalamualaikum. Nama IG-nya apa ya? Saya jarang buka Telegram. Ada di WA.